dari kelompok 2, kelas A, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Muhammadiyah Kupang. Di video kali ini kami akan membahas tentang sistem pencernaan. Namun sebelumnya itu, perkenalkan, nama saya Francisca Esnahak dengan NIM 2422211009. Saya Albertina Agapa dengan NIM 2422211015. Saya Elizabeth Jenny dengan NIM 24221125. Saya Dewinda Cicilia Eki dengan NIM 2422211010. Oke, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke materi sistem pencernaan pada manusia. Tahukah kamu apa itu sistem pencernaan? Jadi, sistem pencernaan itu adalah proses pemecahan makanan melalui molekul sederhana. Sistem ini berfungsi untuk mencerna dan menyerap nutrisi bagi tubuh. Nah, sistem pencernaan ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan. Itu contohnya pada gigi, lambung, dan lain-lain. Nah, yang kedua, pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi adalah pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan mengubah makanan bermolekul besar menjadi bermolekul kecil. Contohnya itu pada kelenjar pencernaan. Berikut kita akan masuk pada organ-organ pada sistem pencernaan. Apa saja sih organ-organ yang terdapat pada sistem pencernaan? Nah, organ-organ yang terdapat pada sistem pencernaan yaitu yang pertama rongga mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat hati, yang kelima kantong empedu, yang keenam pankreas, yang ketujuh usus halus, yang kedelapan usus besar, yang kesembilan rektum, dan yang terakhir adalah anus. Nah, sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Selanjutnya, kami akan membahas sistem pencernaan pada manusia satu persatu. Oke, yang pertama itu ada rongga mulut. Mulut adalah tempat masuknya makanan dan dimulai proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Makanan tersebut akan dikunyah menjadi potongan-potongan kecil dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase. Selanjutnya, makanan akan didorong oleh lidah dan otot-otot menuju ke kerongkongan. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran sempit dan berotot yang menghubungkan mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan kontraksi dan gerakan relaksasi. Otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Oke, yang terakhir mari kita dengar dari pemateri berikut kepada Albertina Agapa, dipersilahkan. Lambung adalah berbentuk kantong yang berfungsi untuk menampung dan mencerna makanan. Bagian-bagian lambung. Yang pertama kardiak, yang kedua kondus, yang ketiga glomus, yang keempat punggai, yang kelima otot sphincter atas, yang keenam otot sphincter bawah. Pencernaan pada lambung. Pencernaan mekanis terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur. Pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang hasil oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fokus.
zat-zat pada getah lambung. Yang pertama, asam lambung HCI. Yang kedua, enzim pepsin. Yang ketiga, enzim renin. Yang keempat, hormon gastrin. Pankreas menghasilkan insulin, hormon yang mengatur kadar gula darah. Yang kedua, menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan tripsin yang membantu mencerna karbohidrat, lemak, dan protein. Yang ketiga, mengatur metabolisme. Pankreas membantu mengatur metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan materi yang berikutnya. Kantong empedu dan hati. Kantong yang pertama itu hati atau liver. Fungsinya hati itu berfungsi sebagai filter darah, membersihkan racun dan zat-zat berbahaya. Yang kedua itu struktur. Struktur dari hati terdiri dari lobus-lobus yang berfungsi dalam proses metabolisme dan detoksifikasi. Yang ketiga itu peran dalam pencernaan. Hati memproduksi empedu yang disimpan dalam kantong empedu atau yang digunakan untuk mencerna lemak dan usus halus. Yang berikut adalah kantong empedu. Fungsinya itu kantong empedu berfungsi sebagai tempat penyimpanan empedu yang bereproduksi oleh hati. Yang berikut struktur. Kantong empedu adalah organ kecil yang terletak di bawah hati dan terhubung dengan saluran empedu dan peran membawa empedu usus halus. Yang berikut peran dalam pencernaan. Kantong empedu menyimpan empedu dalam melepaskannya ke usus halus ketika makanan berlemak masuk ke dalam sistem pencernaan. Hubungan antara hati dan kantong empedu. Yang pertama itu produksi empedu. Hati memproduksi empedu yang kemudian disimpan dalam kantong empedu. Yang kedua, penggunaan empedu. Ketika makanan berlemak masuk ke dalam usus halus, kantong empedu melepaskan empedu yang disimpan untuk membantu pencernaan lemak. Gangguan pada hati dan empedu dapat mempengaruhi proses pencernaan dan kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan kedua organ melalui hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan yang teratur. Lanjut ke berikutnya pemateri. Sistem pencernaan yang berikut adalah usus halus. Usus halus adalah organ terpanjang dalam sistem pencernaan dengan panjang sekitar 6-8 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama duodenum, itu panjangnya kurang lebih 25 cm. Yang kedua jejunum, itu panjangnya sekitar kurang lebih 2,5 cm. Yang ketiga itu ileum, itu panjangnya sekitar kurang lebih 5 cm. Oke, yang terakhir adalah anus. Jadi, bagian akhir usus besar disebut rektum dan tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Nah, defekasi ini adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrolik yang dapat dialurkan secara sadar dan otot pencernaan berkontraksi sehingga fases terdorong keluar. Oke, nah ini nih organ-organ yang terdiri dari sistem pencernaan manusia. Ada rongga mulut, kerongkongan, hati, kantong empedu, lambung, pankreas, usus besar, usus halus, rektum, dan anus. Oke, dari kami sekian. Mohon maaf jika ada
kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Bye.